做怎样的比较那个叫法？是这样，有关一样，然后让他们。Seorang pelajar kata Imam Syafi'i cara untuk keberhasilan dalam belajar itu perlu dicatat di dinding-dinding kamar. Kita harus memperhatikan cara-cara itu. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang ingin sukses dalam dunia pendidikan, masuk pendidikan agama, karena itu dunia pendidikan yang digeluti oleh beliau. Barang siapa yang ingin sukses dalam pendidikan agama, maka dia harus memiliki 6 cara. Ini cara sukses belajar. Cara kedua, kalau mungkin katanya dikaitkan cara yang namanya yang adalah pastinya, atau katanya kelang tapi kualitas daya pikirnya ada ini kamu dulu kalau nggak ada yang namanya, tapi baca itu dengan dia jujur, kita akan mendapatkan jawaban di sana. Dia tak perlu guru yang ingatnya cukup tulisan Imam Syafi'i yang tertulis pada rakaman beliau. Pertama zakat. Mana zakat? Cerdas, pandai. Bicara pertama. Gimana cara? Bagaimana hasil yang ada belajar? Banyak. Cuma ibu pertanyaan, juga kalau menjadi masih berpandangan, kamu tahu, yang rupanya masih berpandangan. Yang namanya lembaga pendidikan itu tempat mengobati penyakit kebodohan, penyakit bodoh. Pendidikan apapun itu tempat mengobati penyakit bodoh. Maka orang yang merasa diri bodoh, masuklah lembaga pendidikan, ikuti aturan di lembaga itu, insya Allah bodoh itu akan sembuh. Bodoh akan sembuh. Ini cara untuk menyembuhkan penyakit bodoh. Cara yang paling utama dua, bukan dua, tiga cara yang paling utama. 3 cara ini menghilangkan penyakit bodoh. Pertama, tadris, rajin, yakin belajar dalam kelas, berabsen. Belajar dengan yakin, ikuti belajar dengan yakin. Belajar resmi, belajar yang lokal. Ini cara pertama. Maka menyusul dan absen yang mungkin dari orang posisi menginginkan sifat bodohnya dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Di lain pihak, kita tidak mau meminum obatnya, tidak mungkin. Maka sekarang yang penting tanam keyakinan pada diri masing-masing. Jangan disiplin belajar itu karena terdesak, terjepit dengan aturan daya. Yang berhasil tidak akan berhasil. Sebab mengikut karena terdesak aturan, lo pernah jangan fokus dulu. Mengenal Tuhan yang sampai kemudian nyatu, lo pernah
oleh orang yang oleh jadi anak fokus kepada mata pelajaran yang diberikan oleh guru pengajar. Daras ini obat utamanya. Yang kedua, pikiran rajin mengulang pelajaran. Maka sebetulnya inilah tugas kita sebagai seorang pelajar. Belajar mengulang, belajar mengulang, belajar mengulang. Tidak ada waktu untuk main-main. Tidak ada waktu untuk berkeliaran ke sana kemari, ke luar daya. Yakin kamu tidak ada ego, tapi hanya disiplin dalam mengulang, hanya kesadaran dalam mengulang. Memakai duit apa? Hanya ada begitu bodoh. Yang ingin kami tekankan kepada semua santri dan dewan guru, coba dua perkara ini benahi tahun ini sebaik-baiknya. Guru mengajar dengan baik, disiplin mengajar, dan mengajar harus didahului oleh mengulang pada pelajaran. Baik-baik kita mengulang diri, program betul-betul kita yang betul bagi kita kan kita bahwa kita bisa menang. Berapa banyak orang, orang yang bertanya Allah, gak ada macam pelajaran. Maka dia biasa orang guru-guru tersebut dengan anak masalah. Mudah-mudahan dia akan jawab. Maka beliau tempat jatuhnya mengenai kitab-kitab yang kecil, mengenai padanya langsung menghubungi dua-dua. Jadi beliau bagi-bagi siap dua-dua bantu. Kemudian yang lain daya dia dulu yang sudah bisa membantu dia. Pemilihan kita yang betul-betul. Kemudian banyak-banyaknya. Ini kali guru-guru senior yang kapan terbuka tukar kali dari kelas 1 ke kelas 8 tersebut. Betul banyak. Dengan salah kita guru-guru senior tukar 3 pertanyaan. Orang pikir mengenai kondisi perkembangan guru belajarnya hanali guru yang rapornya tidak baik waktu hanali, tapi fakta terkadang yang dahulu masih ada saja guru-guru yang telah belajar kepegangan baik yang dinilai Pak Murid hanali yang dinilai guru. Pertama, ketepatan waktu mengajar, masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Yang ketiga, disiplin mengajar. Yang ketiga, jumlah kitab yang dibaca, berapa kitab yang dibaca, bisa dibaca. Kurikulum kita setiap jam pelajaran ada 4 kitab. Di situ kita lihat yang ada kadang-kadang dua lay untuk jam datang lupa. Guru yang mengajar sampai 20 jam. Maka pertanyaan, mungkin baca minta lewat pulang mengenai laporannya bawa dia ini sekarang dia betul. Maka ini dari ke depan jadi guru-guru yang belum melakukan murid dalam kelas hanya tidak tepat, hanya menjam. Jadi saling menilai, guru menilai murid, siapa murid yang baik, siapa murid yang pintar, siapa murid yang tertinggal. Sebaliknya murid menilai guru, siapa guru yang disiplin, siapa guru yang memang sudah mantap suaranya, memberi mudah paham bagi murid, maka dinilai. Betul kebijakan yang sangat adil. Maka sebagaimana para santri-santri persoalan naik tidak kelas itu adalah didasarkan pada rapornya, demikian juga guru pun didasarkan pada rapor. Jadi murid nanti naiklah, guru nanti naiklah. Maka
Nyo kembali lo sampai no gaya bidang hanya menganut sistem pertimbangan kanyang menganut betul-betul tak ada sistem pertimbangan nyo kalau tidak ada orang yang nyonya mempertimbangkan ini itu dengan tak boleh lah yang kedua ada bunuh diri namanya. Maka anak betul sistem pertimbangan ukuran naik tidak kelas itu rapor yang menentukan maka yang murid-murid yang terakhir nilai untuk satu orang dalam satu kelas dan kepada guru yang mungkin mendapat nilai yang kurang baik dari murid, hanya jangan berkecil hati untuk murid itu. Berterima kasih hanya kepada muridnya, walaupun bertahun tahun, tapi berterima kasihlah kepada mereka karena mereka telah menjagakan kita dari tidur hilang kita. Ada lainnya, ada tepuk laut hancur, ada tepuk laut lagi yang tua yang banyak-banyak. Kalau kita mungkin di tengah bukan hanya juga ni jadi dengan dalanya bagi dahulu bukan yang membantunya betul peringatannya ketika hal lain dari hal yang tidak patut terjadi. Maka baiknya berarti menajib murid dengan dia dengan guru hanya baiklah jangan berurusan kepada guru. Neno kalau kelak-kelak itu berarti kemudian mana bijak dari orang kelak-kelak atau ini kamu tulis nama paling bina balik untuk kelak-kelak tahu berarti guru dah sampai ajar anak bijak anak arif jangan bijak yang kebijakan yang paling bijak yang kebijakan yang paling arif untuk menyadarkan kita yang memang tidak sadar diri. Maka baiklah mensikapi halnya. Jadinya umat jahil kelai adalah tarkul ma'asi, tidak mengerjakan dosa selama kita dalam bangku belajar. Baiknya bukan maksiat, baik suka bukan dosa. Maka daya dipegang peraturan tegak untuk membentuk akhlak warga daya agar berakhlak yang baik jauh dari dosa. Dibuatlah aturan-aturan daya. Semua peraturan itu walaupun semuanya ada yang baik barangkali rasanya, tapi ketahuilah peraturan itu bukan untuk mempersulit kita, bukan untuk mempersempit peluang kita, tapi peraturan itu adalah untuk mempersempit kegagalan kita dalam menggapai cita-cita. Itu tujuan peraturan sebenarnya, bukan untuk mengekang kebebasan, bukan itu. Maka kerana dalam daya tidak boleh ada terjadi maksiat, kejahatan, tidak boleh ada terjadi pencurian di dalam daya, kehilangan setiap zaman pasti terjadi, walaupun yang melakukan itu bukan orang yang sama. Jangan sampai terjadi demikian. Laki yang bangam mengingatnya, laki bangam menjanji dan tidak dijanji, baca menikah. Jangan langgar peraturan daya, karena ketika kita langgar peraturan daya dan berarti dia akan dilanggar aturan orang yang membuat peraturan itu. Ulil amri kita, yang ulil amri guru-guru yang menjalankan aturan daya itu ulil amri kita yang disebut dalam ayat afi Allah wa afi Rasul wa ulil amri. Kamu sekalian orang beriman wajib patuh kepada Allah, wajib patuh kepada Rasul, dan wajib patuh kepada orang yang mengurus agamamu.
guru-guru ini tidak tugasnya mengurus agama saja, bersehat agama saja, menganggap agama saja, mengajak dia ke hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang baik. Ini boleh lari. Maka ketika guru-guru ini aturan yang dibuat oleh guru-guru yang kita langgar, itu berarti kita telah melanggar perintah Allah. Wa ulil amri minkum, itu tadi. Maka jangan berdosa. Imam Syafi'i jika orang jangan jenius usia 5 tahun beliau telah hafal Al-Quran. Coba kita bayangkan bagaimana jeniusnya otak Imam Syafi'i, cukup cerdas. Umur 7 tahun beliau telah bisa membaca kitab Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik. Sudah bisa dia baca umur 7 tahun. Dia sudah bisa membaca kitab Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Suatu saat Imam Syafi'i merasakan pikirannya sudah luntur, menurut hafalannya sudah lemah. Akhirnya dia mendatangi salah seorang gurunya yang bernama Waki. Waki ini adalah salah seorang guru Imam Syafi'i di samping Imam Malik. Guru Imam Syafi'i, Waki juga guru Imam Syafi'i. Itu umuran Waki itu tidak jauh dari makam Imam Syafi'i, lebih kurang dari sini ke daerah Upila, lebih kurang. Di sana makam Waki. Dia mengeluh kepada gurunya Waki tentang tidak lagi tajam hafalannya. Dia minta nasihat pada gurunya Waki. Waki sang guru memberi nasihat kepada murid kesayangannya Imam Syafi'i. Apa katanya? Kalau pikiranmu tiba-tiba melemah, hafalanmu menurun, ini membuktikan bahwa kamu telah terlibat dosa. Oleh karena itu, untuk mengembalikan ketajaman pikiranmu, kamu harus bersihkan dirimu daripada segala dosa. Tinggalkan semua maksiat dan kejahatan. Setelah itu, apa yang dinasihati oleh gurunya dikerjakan oleh Imam Syafi'i, maka barulah ketajaman pikiran Imam Syafi'i muncul kembali seperti awalnya. Ini perkara dosa dan kejahatan sangat besar memberi pengaruh terhadap ketajaman otak kita dalam belajar. Oleh karena itulah, maka santri-santri kami minta semuanya berakhlak baik, jangan ugal-ugalan di dalam daya, bertertib, berhuru-hara dalam daya. Ini tempat pendidikan ke kampung, maka semua kebiasaan di kampung yang tidak sesuai dengan aturan di sini semuanya harus ditinggalkan di kampung, jangan dibawa kemana. Ugal-ugalan itu akan menghadapkan kita kepada dosa. Maka tidak boleh. Maka ikutilah peraturan segala peraturan, bukan hanya peraturan jamaah, maka juga peraturan lain, termasuk kebersihan daya, kebersihan asrama. Itu tidak ada peraturan. Maka jangan lagi ada antara kita yang buang sampah sembarangan. Nanti selamanya kita kena kerja berbagai bersih daya di rumah lagi tak yang budaya. Kami bahkan biasa akhirnya kamu jadi semudah bagi tamu-tamu luar tidak kenal ini daya yang tidak ada kebersihan. Ketika disebut dalam bidangnya nama daerahnya dengan nama yang suka ada juga. Kena akibat ugal-ugalan
sadar, suka membuang sampah sembarangan. Yang dalam lubangnya bunuh 60 aqua yang belum saluran air. Kelupa buang sampah. Intinya ikuti semua peraturan daya dalam segala hal, bukan hanya dalam soal jamaah dan pendidikan saja. Ini tiga. Jadi anak ucap kita bawa karena bodoh menurunkan punya dulu. Tengok nyawa bukan orang yang berkata tadi. Untuk kita mencapai zakat, cerdas, pintar, jenius, pertama daras, rajin belajar, yang kedua dikenal, rajin mengulang, yang ketiga tarkul ma'asi, tinggal kejahatan. InsyaAllah kita akan sembuh dari penyakit bodoh. Yang kedua haras. Mana haras? Lupa cinta. Cinta bukan cinta biasa, cinta yang tidak pernah puas. Itu lupa. Cinta yang tidak ada puas-puasnya, itu lupa. Sebagaimana orang cinta ke dunia, padahal kalau kita lihat harta kekayaannya itu mungkin 10 keturunan lebih dari cukup. Hartanya itu dimakan oleh keluarganya. Tapi kita lihat apa? Si kaya itu dia tidak pernah puas dengan kayaannya itu. Dia semakin merasanya tidak kaya. Sebab ketika dia bertambah kaya, bukan dia berhenti pada bekerja dan berusaha untuk menggunakan sisa-sisa hidup untuk beribadah. Justru yang kita lihat semakin gila dia dalam mengejar harta kekayaan dunia. Ini harus. Beginilah hendaknya kita lupa terhadap ilmu. Dia pandai berkali mengkaji, kabur halita, nyokaj. Bukan apa, pentingnya jadi apa? Bukan dia mau pegang. Panjang sukses dengan dunia pendidikan. Kalau mungkin kamu karena jika banyak kenawannya, maka kata mungkin kamu maka nawan yang anda mati. Tapi najib dia butuh belau. Jadi macam cara dan asal banyak boleh. Ayat terserah. Obatnya untuk obat dengan obat yang baik. Ketika dia beri obat yang baik, dia tidak mau minum, yang terserah kepada yang bersangkutan. Harus. Jadi berubah mencinta dengan ilmu. Cinta yang tidak pernah puas. Semakin bertambah ilmu kita semakin merasakan kurang ilmu. Bolehnya tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Nampak ilmu ini lupanya maksiat nabi, kecuali lupa pada dua perkara yang adalah ibadah. Pertama lupa belajar, yang kedua lupa beribadah. Selain dua waktu lupanya bentuk maksiat. Nah, maka inilah tanamkan dalam hati, jadi galak ke ilmu. Supaya sukses. Sebab harasnya akan menjadi campur, tukang picu semangatnya, tukang peduli semangatnya dalam belajar. Yang ketiga istighfar. Istighfarnya sabar. Sabar. Orang yang jahat wajah Allah banyak ujian, banyak tantangan. Semuanya itu harus dilalui dengan penuh kesabaran. Nabi mengatakan satu
berubah walau selalu bersyawat. Jadi surga itu, jalan ke surga itu sedih, sedih, lagi payah. Tidak ada yang mudah jalan menuju surga. Maka walaupun pepatah yang mengatakan 1000 jalan ke surga, tapi untuk kita masuk, jangankan kita masuk ke semua jalan, 1 jalan saja kita masuk, payah juga. Karena semuanya memang payah. Sebaliknya jalan ke neraka yang selalu bersyahwat, berarti mudah dengan segala keinginan-keinginan kita. Maka oleh karena itu susah-susah dalam masa belajar ini mantum harus ada dengan sabar. Susah maka ikuti perkembangan daya sabar. Susah maka disiplinkan belajar sabar. Susah maka disiplin mengulang sabar. Banyak sekali susah-susah selama kita dalam dunia pendidikan agama. Tapi ingatlah, susah itu dijadikan oleh Allah bukan untuk penghalang dan untuk penggagal kita. Walaupun banyak orang gagal karena susah, sebenarnya susah itu bukan untuk penggagal. Susah itu adalah hanya bersifat cobaan. Cobaan. Orang yang lulus cobaanlah orang yang sampai kepada tempat tujuannya. Maka oleh karena itu maka kita harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam segala hal. Istighfar. Yang keempat, berdoa. Mana berdoa? Cukup belanja. Cukup belanja. Selama ini belum. Mana cukup? Kalau boleh lebih dunia. Cukup. Baju, boleh hemat. Menurut kata hemat dalam menggunakan belanja yang diberikan oleh orang tua, kami yakin belanja itu akan cukup. Akan cukup. Kalau sekarang ini ada banyak yang tidak cukup, bahkan banyak yang menunggak utang di kedai-kedai, itu bukan karena tidak cukup orang tua yang belanja, tapi karena salah menggunakan belanja di daya. Oleh karena itu, maka janganlah boros dalam berbelanja. Berbelanjalah dalam hal-hal yang sedang kita butuhkan saja. Makanya dilarang rokok. Ya udah ada minum rokok. Ya, hancur rokok. Dalam tak merasa kapal dengan doa-doa kampung, berdoa kampung. Jauh kan dipegang kerjasama belak di masa lalu yang boleh adik-adik dan pegang kerjasama kampung tentang anak sendiri. Makanya yang kedua, anak sendiri di kampung pembuka di kampung yang menjawab di kampungnya ingat orang kampung memang akan dipertanyakan kepada kami apakah anda itu bisa merokok, boleh merokok. Anak-anak sendiri yang masih adanya bisa merokok. Kami sudah katakan wilayah tidak ada tempat untuk merokok. Mereka minta izin ke kami, aku beri izin untuk kami. Kalau kami dapat anak-anak sendiri yang merokok di kampung kami akan ambil tindakan. Saya sudah berizin sepenuhnya kepada masyarakat kita. Maka beli yang jangan rokok ada makan juga jadi belajar bergerak kedai makan lupa rokok. Mereka jadi mau belanja aja nyampe rokok. Merokok berarti mengkhianati orang tua itu. Begitu pengen
besar pasti tengah masalah keluarga dalam rapat kemarin telah membuat pernyataan bersama. Jadi berdoa cukup dana ini kalau kita gunakan dengan baik insya Allah akan cukup bagi kita untuk melanjutkan pendidikan kita di sini. Kemudian yang kelima, irsyadul ustaz, nasihat guru. Nasihat guru ini salah satu cara untuk berhasil dalam belajar. Maka kepada semua guru yang bertugas di kelas, tolong dilaksanakan apa yang ucapkan kita, diberi nasihat kepada murid-murid kita, walaupun tidak panjang, sedikit nasihat singkat tapi bermanfaat. Jadi baik kami akan talek lupa dan maaf kerana yang talek kan lupa dan maaf maka itu tolong banyak buka kita jauh kita kalau jauh kita terlalu boleh kita tahu baiknya manfaatkan kesempatan mengajar ini untuk memberi nasihat yang singkat kepada murid. Mudah-mudahan dengan nasihat yang baik muridnya akan terbantu untuk berhasil dalam belajar. Maka banyak adalah ceramah. Banyak belajar anak boleh nasihatnya di ujung, bab untuk pelajaran kabeh kabur. Sebab masuk suntik nasihat itu suntik yang sebanyak dari bagi para murid jadi untuk dia bangkit mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Yang terakhir, waqawli zaman, panjang masa. Banyak masa. Madinah kalian banyak. Jangan ada mudah ada muncul. Maka guru-guru yang dibuka multi tafsir. Namun ada banyak mata kata mana hijau pun. Buka banyak mata. Namun ada banyak mata kata budiana tingkat tanawiyah banyak mata. Gaji uang. Nah yang membuat pelaku jauh belum pelaku jauh kali membuat pelaku jauh mampu pulau banyak jadi kau pulau nyai lebih anak kau pulau banyak masalah jadi ada yang punya kadang kadang itu adalah bicara Abu Budi ibu yang level level dimontor, level dimontor, dibuat dimontor. Kalau orang yang tak lama je, cerita nyom yang tak lama orang punya baru, menyebut orang yang dia orang tu. Orang yang tak lama, nombor baik orang yang jatuh tak lama ya. Nah negara terlalu kok bintang saja. Kemudian kawan yang budi dengan darahnya berkeruh di kawan. Apa ini? Dia cakap dua kata itu. Aku kawan yang tengah yang kawan. Mudah jauh dia kawan. Mudah bijak pun aku daripada. Nah, mengkawinlah baiknya. Jangan diingat pula. Bukan dia pun pada. Orang pada. Utama lagi. Orang lagi bawa budi. Kaya anak buah yang kau budi.
kita mana budi, hello hello, mainnya, itu kayak ada juga. Ingat itu, itu Muhammad dia masih di budi, dia kayak di luar, kiban, dia kayak di luar, cuaca. Itu apa? Kau mau nikah? Saya juga. Mau pujinya muncul. Kalau doa yang terbaik. Hancur terbaik yang berpadu. Kemudian. Mencoba hanya muncul juga. Cuma kau tinggal begitu hanya apa? Suka ya, orang kampung. Jangan awak juga. Jadi kembali itu di zamannya penting. Semua itu di zamannya ini harus disesuaikan dengan keadaan. Kalau harus kita mungkin mengguna itu dari mampu dan perlu mampu kerja. Nasional, aja pada umumnya bukan minta kader-kader muda yang betul-betul sukses betul. Karena rata-rata untuk acaranya hanya betul, hanya waktu itu mulai rata betul, dah. Yang kita akan kemampuan sedang hanya yang menonjol. Maka umumnya juga tahu anak anak tahu mana kalau zaman di mana 20 tahun 20 orang biasa apa bukan kerja kerja ada kerja 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 mana lain kerja pentingnya saya selesai terlalu terlalu dan jawaban juga ganggu. Tapi dia kawan dimana orang kita ada jauh bertanggung. Jadi yang masalah. Jadi yang ke mungkin arahan secara malamnya walaupun suasana keluarga sehat cuma rumah yang ada mudah-mudahan hamba menyaksikannya berbuat manfaat. Maka jenau kepada malamnya malamnya berganti berpihak wakil pembantu menteri dan dewan guru nantinya akan kemudian wakilah bukan ini. Guru nanti menanti pembantu menteri dan dewan guru. Lanjutkan saya. Kemudian kepada seluruh guru-guru yang telah menjalankan tugas pada dosen kuliah, kami selaku pimpinan daerah mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan wujud kebubuhnya wujud amal saleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya